khusus. Setelah kita mengadakan KKN di tempat masing-masing, maka tanpa terasa ya berhari pula, mudah-mudahan kita tidak hujan toh. Akhir pula di kantor sinode, kita percaya bahwa itu karena kasih dan Tuhan yang nyata bagi kita semua. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan untuk mendukung dalam studi. Selanjutnya juga ya, jumlah jemaat yang telah ditinggalkan ini banyak manfaat yang dirasakan setelah sebagai mahasiswa bisa melakukan pelayanan walaupun dalam bagian dari studi. Baiklah ya, kita untuk perpisahan ini ada acara tersendiri yang telah disiapkan oleh PPS. Acara sebagai berikut. Pertama, ibadah perpisahan oleh Ibu Pendeta Surya. Yang kedua, kata-kata perpisahan. Yang pertama, dari mahasiswa KKN KKN Toraja diwakili oleh Stephen Untung. Yang kedua, kata perpisahan dari Ketua BPMS GPT. Yang ketiga, kata perpisahan dari Bapak dosen KKN Toraja. Yang ketiga, penyerahan laporan mahasiswa KKN Toraja kepada BPMS GPT sebagai arsip di kantor ini, bahwa si A pernah melakukan kegiatan studi di Gereja Kristen Indonesia Timur. Terakhir, istirahat makan siang dan sekali ya berpisah untuk itu rangkaian acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan kita langsung masuk di acara yang pertama, ibadah perpisahan oleh Ibu Pendeta Endang Surya. Di sini sudah tahu. Sudah kawan bela rangkaian. Suara didengar. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum anak-anak kita, saudara-saudara kita, mahasiswa IAKN Toraja bersama dosen dan rombongan akan kembali ke Toraja, kita akan mendoakan mereka. Kita masuk ibadah singkat saat ini. Mari menyanyikan pujian, persiapkan hati Tuhan, mendengar firman-Mu dari PKJ 15. Persiapkan hatiku Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini
Kudus-Mu, mengajarkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan kekuatan rohani dari Tuhan. Terlebih saudara-saudara kami yang akan kembali ke Toraja hari ini. Kami mohon hadirlah bagi kami. Kami membuka hati menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Membacakan firman Tuhan bagi kita dari Injil Matius pasal yang 28. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Dari dua ayat firman Tuhan ini, saya tidak membuat sebuah khotbah yang lengkap, hanya saya menekankan beberapa hal. Yang pertama, kata pergilah. Ini suatu amanat agung bagi kita semua, anak-anak mahasiswa, saudara-saudara, sudah sementara dan akan melakukan ini. Saudara-saudara telah kurang lebih 2 bulan ini telah berada di GPIT melakukan tugas tanggung jawab memberitakan Injil melalui pelayanan kita masing-masing, dan masih akan dilanjutkan. Selanjutnya, poin yang kedua yang saya tekankan, janji firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan sudah menyertai kita di masa lalu, menyertai sekarang dan nanti. Saudara-saudara, khususnya mahasiswa, bersama dosen akan kembali ke Toraja hari ini. Janji firman Tuhan ini tetap ada bahwa aku terus menyertai. Jika ada mahasiswa saat ini mau sharing 1-2 orang, bagaimana kau sudah merasakan penyertaan Tuhan kurang lebih 2 bulan ini, ada sesuatu kesaksian hidup, saya beri kesempatan. Ya, silakan. Terima kasih untuk catatan ini. Hal ini yang membuat saya kemarin malam, ya jujur sama aku ya, kemarin ada malam perpisahan. Pertama, sebelum ketika saya melihat nama saya ditempatkan di Sinode GPIT, saya berpikir tempat ini bagaimana Tuhan? Saya harus menghadapi hal-hal yang baru. Namun saya percaya ketika Engkau yang memanggil saya ke tempat ini, Engkau akan memampukan saya. Saya masuk ke tempat yang begitu baru bagi saya. Bahkan ketika pertama saya datang, saya berpikir apakah saya bisa kerja dengan orang, dengan budaya yang baru, bahasa yang baru. Tapi satu hari saya berada di Jemaat Sion Salubulung, hal yang luar biasa alami. Saya begitu akrab dengan masyarakat yang ada di sekitar daerah Salubulung, bahkan luar biasa. Itu yang hal yang menurut saya alami di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan saya di sini, berarti Tuhan yang akan memampukan saya. Dan puji Tuhan, setiap saya berkunjung dan berdiskusi dengan anggota jemaat, ya selalu ada harapan semoga saudara bisa kembali ke tempat ini menjadi seorang pendeta. Dan yang saya juga menjadi pesan bermakna bagi saya yang saya alami sebelum, ada panggilan baru, yaitu panggilannya adalah Pandi. Dan itu yang saya katakan, Tuhan, inilah rencanamu. Saya dibawa ke tempat yang baru, tetapi saya ke tempat baru, doa jemaat begitu mendukung, dan semoga pelayanan yang saya lakukan benar-benar menjadi berkat bagi jemaat Sion Salubulung, bahkan GPIT, dan tidak terbatas di Salubulung. Saya juga pernah melayani di jemaat Salubulung Jadeko. Begitu sedikit dari saya. Yang luar biasa, kesaksian hidup dari saudara kita Utuh, dan saya tidak akan ulangi lagi, yang jelas bahwa
bisa berbahasa Mamban luar biasa. Ya, baik. Kalau masih ada satu orang lagi sebelum saya lanjutkan. Ceweknya. Ya, silakan dan Kaliberan. Ya, jadi ini mungkin sedikit kesaksian saya yang saya mau bagikan bahwa selama saya mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat dan melaksanakan tugas KKN ini, dan betul-betul itu saya rasakan dari awal sampai pada akhirnya akan selesai, saya mengalami banyak hal selama saya melaksanakan pelayanan saya. Tentunya bukan hal yang buat saya senang, tapi banyak cobaan, rintangan yang saya alami. Dan dia tahap rintangan yang saya alami itu dari awal saya pertama datang kecil, masuk pertengahan makin besar. Dan kemarin saya sudah sempat cerita sama pendeta Endang bahwa 2 minggu sebelum saya pulang, mama tua saya meninggal. Oh, tidak, 2 minggu sebelum pulang HP saya rusak, jadi saya tidak bisa buat apa-apa. Dan kemarin ada surat edaran dari GPIT bahwa kami akan kumpul laporan di sini, dan semua dokumen, semua tugas-tugas apa segala macam ada di HP saya, dan itu buat saya bergumul juga pada waktu itu. Kenapa HP saya harus rusak? Bisa saya harus mengerjakan banyak hal. Namun setelah itu 1 minggu sebelum kami pulang menyelesaikan tugas, saya dapat kabar mama tua saya meninggal. Saya dekat sekali sama mama tua, sampai saya panggilkan dia mama tua. Dia kakaknya bapak, iya. Terus ini loh 1 minggu sudah mau pulang, saya mau sekali pulang, mau sekali lihat mama tua untuk yang terakhir. Tapi mungkin satu hari itu saya bergumul, saya nangis, gimana caranya ini, saya mau pulang Pak atau tidak. Pak Kepala Desa Kaliberan bilang pulang kalau mau pulang, tapi kata hati saya bilang jangan, selesaikan tugasnya dulu. Dan di situ saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin ini yang akan dialami seorang pelayan Tuhan. Semakin kita mau dekat sama Tuhan, semakin kita menjadi seorang hamba Tuhan, akan semakin kita ditempa. Bejana. Kita dulunya seperti bejana tanah yang tidak berbentuk, tapi pada akhirnya kita akan dibentuk jadi bejana yang indah. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa ini proses untuk membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan segala sesuatu yang saya lakukan selama berada di 2 jemaat ini, semua saya lakukan, belum pernah saya lakukan sebelumnya, dan saya lakukan di sini. Dan saya belajar banyak selama melaksanakan KKL. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih luar biasa ya. Banyak kesaksian makin dibentuk Tuhan lah. Benar-benar walaupun saling berat ikut, tapi yakinlah itu biar kau katakan proses, Tuhan sedang memprosesmu. Terima kasih. Dan saudara kita ini saya mau juga bilang ke dosennya bahwa dia memiliki YouTube GPIT. Dia biasa pimpin pada suara, dia juga menyanyi. Kalau lihat channelnya GPIT sekarang YouTube, karya Memorial, saudara kita ini ada. Jadi kami juga berterima kasih membuat ada satu konten melalui Pak Dalek dibuat, ya sudah menjadi sejarah dan kenangan di GPIT. Baik, seandainya saya menyuruh untuk berbicara satu persatu, tidak akan selesai sampai 1 kali, tapi kita bersyukur buat teman kita ini menjadi wakil bagi kita
kita ditanya tetap ada. Ya. Demikian renungan dan sharing kita. Amin. Mari menyanyikan lagu Mari Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada berhenti dan teruskan serta beringatkan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan dalam waktu ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang meyakinkan kami bahwa amanat agung adalah tugas kami dan janji penyertaan-Mu tetap akan ada bagi setiap hamba, setiap kami yang setia melayani-Mu. Pada siang ini Tuhan, kami bersyukur bersama bahwa ada saudara-saudara kami dari jemaat mengantar para mahasiswa ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk kesetiaan dan kasih mereka kepada para mahasiswa, berkati para pengantar, para jemaat, para hamba-hambamu yang akan kembali ke jemaat masing-masing. Dan biarlah seluruh jemaat yang sudah dilayani oleh para mahasiswa ini tetap diberkati Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga bersyukur bahwa kekuatan-Mu, hikmat-Mu lah yang menopang segenap mahasiswa IAKN sehingga KKN dapat dilakukan, dituntaskan dengan baik sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, kepada-Mu lah kami menaikkan syukur. Dan saat ini Tuhan, mereka akan kembali ke kampus mereka, ke rumah orang tua mereka, ke kampung halaman bersama dosen dan rombongan. Kami mohon Bapa, Engkau menyertai mereka, tibakan dengan selamat. Dan biarlah damai sejahtera Allah terus melimpah mereka terima. Dan terlebih para mahasiswa ini masih dalam tahap perjuangan akan menyelesaikan perkuliahan mereka untuk meraih gelar sarjana teologi. Kami mohon Tuhan memberi mereka ketabahan, kesabaran dalam berjuang hingga suatu waktu dapat menyelesaikan studi di tahapan ini dengan baik karena pertolongan-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami juga berterima kasih untuk hamba-hamba-Mu Badan Pekerja Majelis Sinode yang tetap setia memberi pendampingan dan arahan kepada para mahasiswa ini dan juga dalam berbagai tanggung jawab di kantor Sinode. Dan seluruh hamba-hamba-Mu ini kami semua terus dikuatkan dan ditopang Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Selanjutnya acara kami siang ini kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Engkau lah yang diagungkan dan dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Boleh diberi kepercayaan oleh teman-teman untuk mengucapkan kata-kata kesahan. Minta lagu juga tema. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Sinode beserta dengan jajaran yang boleh menerima kami selama 2 bulan untuk melaksanakan KKN di tempat ini. Juga yang saya hormati Bapak dosen yang senantiasa mengantar bahkan menjemput hari ini, bahkan senantiasa membimbing kami selama berada di lokasi. Dan saya hormati koordinator lapangan Saudara Rusdi, juga teman-teman serta
serta KKN yang saya kasihi, dan juga beberapa dari jemaat yang boleh mengantar di siang hari ini. Pertama, mewakili teman-teman yang hadir hari ini, saya mewakili mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada kami selaku mahasiswa KKN dari IAKN Toraja di Sinode yang baru Gereja Protestan Indonesia Timur. Secara pribadi dan bahkan teman-teman yang lain, kesan pertama yang kami temukan di hari pertama masuk di tempat ini adalah luar biasa. Saya melihat manajemen pelayanan yang begitu diatur di Sinode dan juga di jemaat. Itu yang membuat kesan pertama yang menjadikan hal yang luar biasa yang kami alami. Selanjutnya, kami meminta maaf bila dalam pelaksanaan KKL selama di Sinode di tempat ini ada pelayanan kami yang tidak sesuai dengan harapan Ibu Bapak, maka jemaat. Bahkan ketika kami melakukan pelayanan tidaklah begitu sempurna, nah itulah keadaan kita sebagai manusia yang terbatas. Dan juga mewakili teman-teman di siang hari ini mengucapkan bila ada kata-kata bahkan canda tawa yang membuat kita semua menjadi tersinggung, bahkan sakit hati, dengan segala kerendahan hati saat ini kami meminta maaf. Kata atau lama marah, saya bilang marah ya, marah lagi. Saya terbang. Malah marah, kalau marah ya berduka. Jujur, saya kemarin malam ya, karena istri berpisahan. Ya, kita sebenarnya tidak menginginkan perpisahan. Karena yang kita jalin selama ini terjadi di kita selama di sini ya, bersama bersahabat. Bukan ketika kita saling mengunjungi jemaat yang lain, kita boleh akrab dengan jemaat. Dan harapan kami dari teman-teman bahwa Sinode GPIT semakin berkembang, semakin maju, semakin meningkatkan manajemen pelayanan, dan segeranya kerjasama yang boleh terjalin dengan kampus IAKN akan terus ditingkatkan. Semoga tahun ini peserta KKL semakin bertambah banyak di tempat ini. Karena ketika saya berdiskusi dengan jemaat yang lain, tidak ada kata tak masuk di sini. Nah, itu lebih. Dan semoga apa yang telah menjadi baik di Sinode GPIT itu akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan di tengah-tengah dunia, dan menjadi kemuliaan Tuhan. Hari ini kami akan kembali ke Toraja, mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Pengurus Sinode. Juga kami akan senantiasa mendoakan akan Pengurus Sinode di tempat ini. Biarlah kita sama-sama merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, dan suatu saat kita akan bisa bertemu kembali jika Tuhan berkenan. Demikianlah yang boleh saya sampaikan mewakili teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan biarlah kita senantiasa berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya kembalikan kepada pembawa acara dengan ucapan terima kasih. Ya, terima kasih saudara sekalian yang memberikan sambutan mewakili kata perpisahan bagi teman-teman luar biasa. Ya, yang kedua kata perpisahan dari Ketua BPMS di PTI. Silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Tapi saya minta maaf karena saya stres karena kemarin saya kena hujan. Karena saya alergi hujan.
selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen yang boleh hadir dengan setia menjemput mahasiswanya dari suatu keteladanan seorang pemimpin yang baik, seorang bapak yang mengayomi anak-anaknya. Dulu waktu memulai mengantar dan sekarang setelah selesai boleh kembali menjemput. Nah, ini saya minta supaya 8 mahasiswa yang melakukan KKN sekarang itu terkesan dengan kepemimpinan Bapak dosen yang setia mengayomi anak-anaknya. Kalau begitu semua pemimpin organisasi akan maju berkembang. Anak mahasiswa yang merasakan mujizat Tuhan yang dialami dan dirasakan Tuhan menempa kehidupannya sebagai calon pelayan Tuhan, itu memang benar. Memang Tuhan setiap saat menempa kita menjadi bejana yang indah, yang berguna untuk Tuhan dan sesama manusia. Satu hal yang indah bagi mahasiswa yang melakukan KKN di jemaat, karena dalam melakukan kuliah kerja lapangan itu ada 2 hal yang terjadi. Kita belajar, tapi sekaligus mengajar. Kita melayani, tapi sekaligus juga dilayani. Betul? Iya. Berarti saudara-saudara, kalau itu betul, berarti saudara-saudara sudah berhak mendapat nilai. Karena memang begitulah yang diharapkan, sehingga ada kuliah kerja lapangan. Supaya di lapangan itu, dalam melaksanakan kuliah kerja lapangan itu akan terjadi 2 hal. Kita melayani, tapi sekaligus juga dilayani. Sehingga seorang pelayan tidak akan pernah berputus asa. Seperti yang anak dari kayu perang merasakan. Mengapa? Karena pelayanan jemaat kepada kita, pelayanan lembaga gereja itu menguatkan dan menghibur kita. Tapi saya sebagai pemimpin lembaga ini merasakan, walaupun saya tidak dapat mengunjungi semua mahasiswa yang ada di tempatnya, tapi saya pantau dari jauh. Ada beberapa yang saya kunjungi. Saya berjalan lewat, misalnya di Kalabak, saya lewat di Muni. Ada Muni di sini mana? Iya. Itu waktu hari ini dalam suasana perayaan Natal tahun baru, saya singgah di rumah penginapannya, dan saya bangga ada seorang mahasiswa yang belum lama tinggal di rumah penginapannya. Saya sangka dia penghuni rumah, tuan rumah, karena dia menjemput kami sebagai tuan rumah, menjemput kami sebagai tamu. Dan itu satu kebanggaan bagi saya, karena memang seorang pelayan Tuhan dimanapun berada, dia harus bertindak seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Tiberias, langsung Tuhan Yesus bertindak sebagai tuan rumah, melayani murid-muridnya. Dan itu keteladanan pelayanan. Jangan kita menjadi orang asing di mana kita mau melayani. Kita harus berani mengambil posisi sebagai tuan rumah atau pengampu yang mau melayani yang lain. Sehingga saat ini kita mengadakan perpisahan, tapi saya tidak menyesalkan perpisahan.
Karena saya merasa kalau kita tidak berpisah sekarang, berarti anak-anakku akan gagal, tidak bisa menyelesaikan kuliah. Saya bangga karena dalam 2 bulan, kalau kita menunggu itu waktu yang lama, tapi kesempatan melayani 2 bulan itu sangat singkat. Saya dengan anak Gusti tinggal di rumah, kami tinggal bersama. Selama 2 bulan saya tidak rasa lama, karena dia sibuk dalam pelayanan. Hanya yang terjadi setelah akhir pelayanannya, ya banyak air mata yang turun. Oleh sebab itu sejak kemarin hujan, tapi ada air matanya jemaat. Bayangkan di jemaat Sarung yang ditinggalkan Gusti mulai mungkin jam 1 turun hujan sampai jam 5. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya andai kata bukan tugas menyelesaikan kuliah, melanjutkan kuliah, mungkin Gusti masih ditahan di jemaat Sarung. Tapi saya rasa itu akan begitu semua. Itu berarti memang kuliah kerja lapangan yang dipercayakan oleh Yakin Toraja kepada GPIT itu suatu yang baik. Karena jemaat-jemaat GPIT tidak merasa terbebani dengan mahasiswa kuliah kerja lapangan. Tapi sebaliknya mereka merasakan mahasiswa itu membawa berkat yang besar karena mendorong semangat warga jemaat untuk bertumbuh di dalam iman. Yang saya lihat di jemaat Sarung, selama ada mahasiswa di sana itu jemaat giat. Seluruh program mahasiswa diikuti dengan baik, sehingga saya lihat ini dampak dari pelayanan mahasiswa itu sangat besar artinya bagi pertumbuhan GPIT ke depan. Jadi kami GPIT kalau masih dipercaya oleh Yakin Toraja, ya kami tetap bersedia menerima KKL di jemaat-jemaat hanya ya sesuai dengan ukuran jemaat kami atau gereja kami yang masih kecil. Tapi sejauh kami bisa diberikan sesuai dengan kemampuan yang kami dapat lakukan, terima, itu kami sangat bersyukur. Kepercayaan yang diberikan lembaga kami akan lakukan dengan baik sesuai kemampuan yang kami miliki. Karena memang terus terang kami rasakan sudah 2 kali mahasiswa KKL di GPIT dalam jumlah yang agak besar. Pertama kali 5 orang, ada lagi 1 orang, kemudian ada lagi 1 orang, dan sekarang ada 8 orang. Berarti GPIT sudah 4 kali diberikan kepercayaan oleh Institut Agama Kristen Toraja untuk bekerja sama dalam membimbing mahasiswa atau membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di lapangan. Tapi kalau itu kami tetap dipercaya, kami juga bersedia untuk menerima sejauh yang kami mampu. Karena jemaat kami masih sedikit, yang mungkin tidak bisa dalam jumlah yang terlalu banyak. Selanjutnya, kami juga sangat mengharapkan kalau ini program ini kuliah
mahasiswa. Saudara dibuka di sini ruang kelas itu kami sangat bersyukur karena memang persoalan yang paling besar di GPIT ialah sumber daya. Kita masih kurang sekali sumber daya. Tapi kalau ini periode ini kita bisa melakukan tindakan nyata, ada studi bagi pendeta-pendeta dan keluarga GPIT, itu periode berikut ya kita pastikan akan ada perubahan. Tapi memang kita harus pelan-pelan. Tapi tidak boleh hanya puas dengan apa yang ada. Kita harus berpikir sekalipun itu benar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku mahasiswa, sekarang kami secara resmi akan melepaskan anak-anakku kembali ke kampus. Ingatlah kami, GPIT yang sedang dalam pertumbuhan, tapi kita yakin ke depan GPIT akan berubah juga di hari-hari mendatang. Yang penting di sini baik warga GPIT, kami yang ada di GPIT maupun saudara-saudara yang ada di jemaat-jemaat lain, ya doakan kami supaya GPIT juga boleh bertumbuh dan menjadi salah satu gereja di Sulsel Barat yang mampu melakukan tugas-tugas panggilannya. Karena kemajuan suatu organisasi gereja tergantung dari kemampuan mereka untuk melakukan tugas panggilan gereja di dunia ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat jalan kepada Bapak dosen bersama mahasiswa, dan semoga oleh tuntunan Tuhan Bapak dan anak-anaknya boleh tiba dengan selamat di rumah dan boleh kembali ke kampus dengan sukacita. Dan kami juga titipkan salam kepada dosen-dosen yang ada di kampus dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada GPIT untuk menjalankan kuliah kerja lapangan bagi mahasiswa. Mungkin itulah kata perpisahan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon dimaklumi. Dengan demikian acara saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih Pak Ketua Sinode. Kita masuk arahan ketiga, Pak dosen yang mulia, disilakan. Mohon izin Pak Sekjen. Baik, selamat pagi untuk kita sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua BPMS GPIT beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati hamba Tuhan yang hadir, pekerja yang ada di BPMS, dan yang saya banggakan segenap warga jemaat yang dengan penuh sukacita telah menerima dan bahkan sampai saat ini setia mengantar anak-anak kami dari YKN, dan yang saya kasihi segenap saudara-saudara mahasiswa beserta KKL, Solideo, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Yang pertama yang saya sebenarnya mau sampaikan ini kesan ucapan terima kasih dan harapan. Yang pertama kesan
Saya secara pribadi sudah sejak masuk di AKN sampai saat ini, walaupun saya di prodi pendidikan agama Kristen, tapi dari prodi teologi selalu mempercayakan untuk mengantar anak-anak kita, bahkan melakukan supervisi KKL. Saya sangat terkesan dengan penyambutan dari pihak sinode, bahkan sampai saat ini mengatur dengan apik betul pelepasan anak-anak kita yang sedang praktek. Saya tidak, baru kali ini saya merasakan hal yang seperti ini, dan menurut hemat saya ini hal yang bagus, karena memang pihak kampus komunikasinya dengan pihak sinode, dan betul-betul sinode mempersiapkan dengan baik penerimaan, bahkan sekarang mempersiapkan dengan baik untuk cara pelepasan ini. Saya juga tidak mau mengatakan perpisahan, karena kita tentu semua berharap suatu saat kita masih berjumpa lagi di tempat yang lain dalam pelayanan yang lain. Kesan yang berikut, baru tiba saya langsung pada berdatangan anak-anak kita, dan luar biasa. Kami datang dengan 2 mobil, tapi sepertinya akan kembali dengan 3 mobil. Itu dikarenakan berkat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat di GPIT, dan kemudian membaginya kepada saudara-saudara mahasiswa yang luar biasa. Dan soal bagaimana kesan, tentu anak-anak ini yang lebih merasakan interaksinya dengan jemaat. Tentu ada banyak hal yang mereka sudah rasakan berinteraksi dengan jemaat, dan ini adalah namanya saja kuliah yang betul-betul nyata di tengah-tengah jemaat tentang pelayanan. Tadi ada 2 yang memiliki kesaksian, dan tentu seperti kata adik saya, Bu Pendeta Endang, kalau diberi semua ini pasti banyak kesannya. Kesan yang berikut, saya juga bersyukur, mudah-mudahan anak-anak juga bersyukur bahwa di tempat ini tidak terlalu banyak sinyal kurang ini. Satu hal yang saya syukuri. Iya, karena kalau sinyal tentu banyak godaan. Iya, jadi sehingga anak-anak kita ini bisa fokus betul di jemaat. Tadi ada kesan yang luar biasa, dan itu saya kira selain pribadinya yang punya kesan, itu saudara-saudara, itulah tantangan yang terutama dalam pelayanan berdasarkan pengalaman saya yang baru sedikit, memang dari diri dan keluarga. Dan saya kira itulah yang pesan Tuhan Yesus. Barang siapa yang hendak mengikut dia harus mengikut saya. Dan ini baru KKN. Belum lagi nanti kalau sudah yang namanya sudah diurapi. Dan bagi saya secara pribadi, saya sangat menghormati, menghargai orang yang diurapi, walaupun bagaimana kekurangan hamba Tuhan beda. Saya juga majelis gereja, tapi bagi saya seorang hamba yang diurapi itu bukan hal yang main-main. Dan doa harapan kita, anak-anak kita ini suatu saat semua akan diurapi dari hamba Tuhan. Itu harapan kita. Jadi kami mewakili lembaga, saya mewakili lembaga mengucapkan terima kasih kepada pihak BPMS, BPIT, 8 jemaat yang ditempati, sekian jemaat ya, tidak hanya 8, karena ada yang 10 ya, yang berpindah-pindah atas kesediaan menerima dan
membimbing, membekali, menanggung anak-anak selama ada di lokasi pelayanan. Terima kasih juga walaupun saya tidak jalan ke jemaat, bagi keluarga-keluarga yang sudah menjadi seperti keluarga dari anak-anak kita. Saya mohon maaf, supervisi ini saya rampaikan sekaligus dengan menjemput, karena pengalaman saya ini baru kali juga Pak, saya kemudian sekalian menjemput karena dalam pertimbangan teknis ini bisa dirangkaikan, karena kalau supervisi itu kunjungi anak dia, kunjungi tanya anak-anak bagaimana pelayanan, tapi melalui penyambutan, dan itu yang saya syukuri tadi dengan tidak dapat kurangnya sinyal, kecuali Risa yang ini itu pun saya tidak berupaya untuk ini. Nanti koordinasi tentang supervisi dan kedatangan dengan bersama dengan Gusti Stephen, saya katakan saya akan rangkaikan sekaligus menjemput, karena pengalaman juga kalau banyak jemaat kita juga tetap disatukan di satu tempat karena waktu yang terbatas. Saya bersimak lebih efektif kalau sekalian menjemput, pamit dengan orang tua di sinode. Harapan ialah tadi Pak Ketua Sinode sudah menyampaikan. Harapan saya secara pribadi tentang yang S2 yang sangat ini, saya kira Pak Sekretaris ini saya langsung mengawal dengan Pak Direktur, dan saya puji Tuhan Pak Direktur langsung tindaki dengan rapat dalam panitia, dan berdasarkan informasinya lewat WA kepada saya bahwa akan ada tim yang akan turun sebagaimana saya sudah beritahu tadi, dan doakan saya terus bisa mengawal dan mengingatkan Pak Direktur, moga-moga tim ini kemudian bisa turun, karena informasi bahwa sudah satu kelas sudah pasti dibuka di Mamasa. Mudah-mudahan bisa juga di sini. Itu harapan kita. Saya tidak memberi janji jangan sampai ini, tapi saya akan kawal untuk bagaimana, dan nanti saya komunikasi dengan sekretaris, dengan Ibu Pendeta Endang. Mewakili juga lembaga, kami menyampaikan permohonan maaf Pak Ketua Sinode, segenap Bapak Ibu pengurus jajaran pengurus Sinode, sekiranya selama ini ada hal yang didengar dari jemaat terkait perilaku anak-anak kita yang kurang bagus, pun setelah kami nanti meninggalkan lakahan ini dan baru masuk ke Bapak Ibu pengurus Sinode tentang hal-hal yang mungkin kurang berkenan tentang anak-anak kita, kami mohon maaf. Kami terus terbuka untuk setiap masukan, dan itu justru yang sangat kami harapkan dari kampus. Pak Sekretaris cukup low profile untuk bisa WA saja saya dengan adinda saya Ibu Pendeta, WA saja hal-hal ini yang mesti diperbaiki untuk ke depannya. Luar biasa DPIT Sinode yang baru dan kemudian mulai ini, tetapi manajemen pelayanan yang cukup kami rasakan. Nah, semua ini tentu di atasnya yang kita muliakan adalah Tuhan Yesus. Saya tidak akan mengatakan selamat tinggal karena harapan tadi. Terus ini jadi demikian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Ian ya atas kata-kata
biasanya ini kalau yang lalu kami memberikan lampu penilaian kepada majelis jemaat, tetapi ini yang sekarang ini karena saya orang tua dipacaukan dengan pemuridan, dan ada juga mahasiswa bahwa lampu penilaian itu yang biasa diambil dari buku panduan sudah dikirim ke jemaat. Nah, nanti tadi pagi saya kasih tahu itu ternyata itu saya tidak pernah kirim. Jadi saya mau tanya kepada anak-anak siapa yang ada nilainya dari jemaat. Ya, semua. Oh, bagus begitu. Karena yang lalu-lalu itu ya kami siapkan lampu penilaian dan diambil saja dari paduan gitu dari jemaat. Tapi kalau sudah itu sudah terrealisasi ya skor. Karena maksud saya kalau misalnya itu belum, ya tentu akan sesuatu seperti nanti maju semua persen. Tapi kalau sudah ada masing-masing membawa, ya tidak dibilang. Saya kira itu saja yang saya pikir bahwa yang tugas kami ini seperti indikatif dan skor kalau sudah ada ya tidak ada masalah. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Siki. Ya, cara selanjutnya ya penyerahan laporan kepada semua pegawai kepada PPS. Jadi dijelaskan KKN terkait wajib menulis laporan pelaksanaan KKN di jemaat GKT secara penulis laporan yang ada di buku panduan KKN. Dalam pengesahan laporan disahkan dan ditangani oleh ketua BPS GKT. Satu rangkap diserahkan kepada BPS GKT untuk menjadi arsip. Ya, Kita terus menolong. maksudnya begini, misalnya anak membuat laporan lebih dari satu rangkap, maka yang lebih satu rangkap itu ditantangani oleh ketua dismenkel. Misalnya itu perlu dibawa ke kampus atau dikembalikan ke jemaat, tapi yang tinggal di Sulawesi kan itu nanti ditantangani oleh STEM. Tidak sih. Maksudnya kalau misalnya ada lebih dari satu dua untuk keperluan anak-anak, yang lebihnya itu nanti ditantangani kedua di jemaat. Yang satu tinggal di sini. Nah, saya kira penyerahan laporan ini kolektif saja, dikumpul oleh siapa koordinator lapangan, kemudian Pak Ketua berdiri yang menyerahkan di sini, yang namanya karena kebetulan di kayu beton tidak ada itu, Ini tadi baru minta tolong sama ada untuk print dan di sini. Oh iya, sudah di print. Iya, ada nih filenya. Oh, silakan Pak. Ya, iya Pak. Kan awalnya ya di sini. Ada semua. Oke. Ya. terima kasih. Acara terakhir istirahat makan siang. Dia makan tinggi.
Harus ke saya. Tapi bisa itulah. Ya foto kan dulu. Kamu tahu. Apa di mobil Pak? Gusti. Bisa Bapak ini buka mobil sana. Foto masing-masing. Ambil dari sana. Supaya laku dilihat. Depannya mau ya? Ya, depan mobil bagus. Boleh, boleh. Ya, Tas dulu Jaris. siap turun arena. Dia main foto. Kan bos set buku dia. Siap main lumpur. Ya. Main trip adventure. Ya. Saya bilang gitu. Foto gitu. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar. Di sini kali sih. Bagus sih. Masih minta Oh, ada di kameranya Pak Tanda di sana. Bisa jadi dia ganda. Foto. Bisa jadi video sekaligus foto dia. Anu Gusti. 1, 2, 3. Kayaknya bagus kalau Ibu di belakang. Sejajar, Pak. Oh, iya, Di. Nanti, Bi. Yuk, sejajar di mobil. Bagus, sejajar. Iya. Tunggu mau dikasih sejajar mobilnya supaya bagus. Iya, Pak, tapi di temanku tidak anu. Ya, Liko. Ya. Baik. Masuk semua. Oke, baik saudara, saat ini pemberangkatan mahasiswa IAKN yang ada 8 orang PKL di Nanti saya mau YPT dan dipakai foto. HP gue ini. saat ini mereka akan balik ke kampus Satu. IAKN di Toraja. Ayo, Pak. 2, Demikian. 3. Oke, baik. Sekali lagi. Satu kali. Ya. 1, 2, 3. Weh, apanya ya bisa? Lagi banyak-banyak. Terbalik. Balik, Wak. Gak lama kita kembali lagi. Ya, ada juga para pengantar dari jemaat Baking. Banyak. Pengantarnya Juan, terus dari Eklesia Pepatian, pengantarnya Aris. Kasih puas memang moko. Ada pin leh. 2. Lihat sana. 3. Woi. Ada di sini mesti. Ambil ruangannya ternyata. Jaris. 1, 2. Oke. Lagi. Udah mi, hujan lagi. Gantian hujan. Ini apa di sana? Anu Gusti. Ada yang orang pakai. Tinggal ditindis yang ini. Oh, orang biasa. 86. Baik. Tapi yang di surat tidak. Loro, telu. Oke, baik. Lagi ya. Sekali pi. 1, sekali pi. 1, 2, 3. Alah. Amat ki. Cipuku ah. Dian. Dian. Ayo. Pamit dulu. Ayo. Ini perhatiannya lah. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Wes, doang dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lek. Coba. Oke. Salam sama Adek Le, sama Iya. Tante. Iya, iya. Terima kasih Om. Ya. Selamat. Oke. Hai Bro. Amin, iya. Pastinya itu. Mana ini penumpangnya?